Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video part pertama perjalananku bersama dengan bus Sinarjaya Double Decker nih. Wih, ini bus yang salah satu udah aku idam-idamkan dan aku incer-incer ya, yaitu bus Sinarjaya Double Decker. Nah, pasti teman-teman udah penasaran kan gimana sih keseruanku perjalanan bersama dengan bus Sinarjaya ini? Dan gimana sih fasilitas yang diberikan oleh bus Sinarjaya khususnya di kelas double deckernya? Apakah beda dengan kelas eksekutif leg rest ataupun eksekutif non leg rest? Yuk teman-teman diikuti terus perjalananku hingga selesai. Perjalanan kali ini kita mulai dari Agen Sinarjaya Lebak Bulus. Ya, bisa dibilang ini kantor perwakilan Lebak Bulus. Tapi kok busnya udah dateng ya? Padahal ini masih kurang lebih 15-30 menit dari jam keberangkatannya. Jarang-jarang banget kalau misalnya bus udah standby gini. Ya udah deh, biar nggak ketinggalan kita langsung cetak tiket, terus langsung aja kita boarding ya teman-teman. Biar nggak ditinggalin oleh busnya. Baik teman-teman, bus yang akan kita naiki yaitu Sinarjaya Double Decker dari Jakarta menuju Jogja sudah tiba di Lebak Bulus. Nah, ini busnya udah ada. Dan tadi kita sudah dipersilahkan untuk masuk. Yuk kita langsung masuk aja karena kayaknya ini buru-buru deh. Padahal tumben ya, biasanya busnya yang telat. Ini busnya cepet banget, mantap sih. Jos. Kalau di sini lagi ada beberapa bus teman-teman, yaitu bus Jakarta Semarangan dan beberapa bus yang ke arah Pekalongan ya. Kalau nggak salah tadi juga ada yang bus ke Lampung. Yuk, ini sembari kita nunggu beberapa penumpang masih nuker tiket, kita coba lihat-lihat dulu untuk interior dari bus Sinarjaya 2DD Double Decker by Jetbus ini ya, dari Adiputro teman-teman. Mantap. Untuk fasilitas yang kalian dapatkan di belakang ya, yang pasti kursinya itu gede banget nih, segede gini ya, standar Sinarjaya tapi Sinarjaya yang eksekutif double decker ya. Dapat bantal juga, ada tulisannya PO Sinarjaya, dan selimutnya cukup tebal juga sih. Untuk legroom ya, itu mantap, ini cukup banget teman-teman untuk legroomnya ya. Terus juga dapat leg rest juga di sebelah sini. Untuk bahan kursinya sendiri itu perpaduan antara blue dengan kulit sintetis. Di sebelah kanannya ada handrest. Di sini juga ada untuk menegakkan dan menyandarkan kursi. Terus dan itu juga feel untuk kursinya itu agak keras sedikit, tapi ini lumayan empuk sih. Mantep. Oh ya, kalau misalnya kalian naikin leg rest maksimal ya segini, itu masih belum mentok teman-teman, masih aman banget tuh, cukup lah ya. Nah, untuk di sini kalian juga akan mendapatkan stop kontak USB, terus juga ada kisi-kisi AC sama lampu baca. Itu yang bisa kalian dapatkan di sini. Terus keunggulannya lagi, kalau misalnya kalian yang naik yang double decker, itu kalian akan free teh, kopi, terus ada gelasan sama air panas. Itu bisa kalian gunakan semua dan tidak ada biaya tambahan. Tapi berbeda ya, kalau misalnya di Indoren atau di beberapa bus yang premium itu ada pramugarinya kayak Rosin. Tapi kalau di sini kalian harus menyeduh sendiri. Gak apa-apa lah ya. Untuk caranya itu kalau nggak salah ada tombol tambahannya yang warna hijau itu, jangan lupa di-setek juga yang hitam, baru dihidupkan. Begitu cara memakainya. Itu double keamanan biar
kalau air panasnya ngalir dia nggak ngocor gitu loh teman-teman, dan nggak tumpah, nggak cepet bocor begitu. Untuk di sini ada kopi sama teh. Oke, ada gelasnya juga. Jadi lumayan aman lah ya kalau kalian pengen minum. Itu sih feel kalau misalnya kalian duduk belakang. Mungkin sedikit apa ya, kayak tips juga kalau misalnya kalian duduk di belakang itu pakai yang 3940. Kalau misalnya 3940 kalian legroomnya lebih luas sih, jauh tuh, legroomnya lebih luas dan kalian dekat juga sama dispenser, jadi kalian nggak sungkan-sungkan. Kecuali kalau misalnya kalian nanti orangnya tipe yang introvert, banyak orang yang ngambil dispenser, kalian jadi sungkan sih. Tapi yang ngambil juga nggak banyak-banyak banget sih teman-teman, masih kategori aman begitu. Oke sih, paling gini aja yang belakang. Untuk toiletnya ada di bawah dekat tangga ini, dan ya seperti ini teman-teman untuk fasilitas yang kalian dapatkan di eksekutif Leckrest double decker. Mantap. Kalau tadi kita udah mencoba mengulik belakang, sekarang di depan nih, gimana sih fasilitasnya? Ya sebenarnya kurang lebih sama aja teman-teman, baik itu di depan maupun di belakang. Yang membedakan itu kacanya gede banget, kalian bisa melihat pemandangan dengan clear. Apalagi Sinar Jaya ini tipe bus yang jarang ngasih stiker untuk di depan double deckernya ya. Karena di beberapa bus yang eksekutif biasa itu biasanya dikasih hitam biar nggak silo atau ada papan trayek. Tapi untuk di bus kali ini itu bersih, jadi pemandangannya luas deh. Nah untuk Leckrestnya sendiri ini tetap dapat, nggak kayak beberapa double decker yang lain itu kadang nggak ada Leckrestnya untuk bagian depan. Tapi untuk di Sinar Jaya kita dapat Leckrest juga. Pokoknya dari depan sampai belakang itu fasilitasnya sama semua. Wih, keren sih ini. Ya kurang lebih begini teman-teman. Minusnya kalau double decker di paling depan itu agak anget sih, karena sinar masuk. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian duduk di 3940 itu feelnya kayak gini ya. Nah jadi itu lebih lowong banget ke depan ya. Mantap. Sama kalau misalnya kalian mau buat sesuatu tinggal gini doang. Nggak perlu gerak dari kursi. Lebih yahud. Itu sih kelebihannya. Yuk kita bentar lagi seharusnya udah diberangkatkan, karena ini udah masuk jam 17.40. At least 5 menit lagi kita akan berangkat. Di luar itu ada DMI kalau nggak salah itu ke Cilacap Purwokerto atau ke Pekalongan, kayaknya di daerah-daerah situ sih kalau DMI. Di DMI itu salah satu divisi di Sinar Jaya, jadi satu grup dengan Sinar Jaya teman-teman. Kita nggak bisa teriak-teriak karena sunyi banget di sini. Jadi kita harus menjaga kenyamanan penumpang lain juga. Apalagi ya? Ini ada gorden, terus ada himbauan. Nah, ini ada himbauan tentang menjaga barang berharga. Terus ada perhatian bus dilengkapi CCTV dan beberapa info lainnya. Gitu teman-teman. Jam 5:45 bus kita diberangkatkan dari kantor perwakilan Sinar Jaya Lebak Bulus. Nah untuk Sinar Jaya sendiri itu nggak masuk di terminal Pondok Pinang ataupun terminal Lebak Bulus, karena dia udah ada kantor perwakilannya sendiri. Jadi ini kita langsung cus aja ke jalan tol untuk menuju ke pemberhentian selanjutnya, yaitu di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, karena ini busnya tinggi banget. Jadinya itu kalau misalnya ada pohon, dahan-dahan pohon yang turun, itu tuh kita kayak harus menghindar gitu loh. Karena takutnya kejedot ya, padahal udah tahu di depan ini ada kacanya yang cukup tebel, tapi kita tetepan takut kejedot nih teman-teman.
Ya, kita nikmatin aja bus ini sampai ke Jogja. Semoga nggak ada halangan rintangan yang membuat bus ini jadi terlambat ya. Wih. Sedikit informasi juga nih teman-teman, kalau misalnya bus double decker dari Sinar Jaya itu nggak melayani semua rute yang ada atau yang dimiliki oleh Sinar Jaya. Cuman rute-rute tertentu aja yang dilayani dengan armada double decker. Misalnya kayak Jakarta Jogja, Jakarta Surabaya, Jakarta Malang, itu biasanya dapat jatah double decker. Bahkan untuk ke Palembang pun yang ke Sumatera itu juga belum dapat jatah double decker. Kalau ke Palembang itu kalau nggak salah baru ada Lorena aja yang melayani rute Jakarta Palembang dengan double decker. Wih, tapi sih menurutku ya kayaknya di masa yang akan mendatang nggak menutup kemungkinan juga nih. Kalau misalnya Sinar Jaya bakal buka rute double decker itu lebih banyak lagi. Pasang aja sih Pak. Iya Pak. Ini kita wajib pakai seatbelt. Wajib pakai seatbelt. Safety belt. Safety belt. Nggak ada. Ada loh. Apa dia sembuh ya? Hah? Dia sembuh? Nggak perlu dipakai. Nggak perlu. Tunggu mendarat sama terbang aja. Emang ya kalau misalnya di Jakarta itu vibes pulang kerjanya di sore hari kenceng banget. Ini bisa teman-teman lihat betapa padatnya perjalanan kita kali ini. Itu banyak banget warga Jakarta yang pulang kerja jam segini. Ini paling jam-jam 6-an, jam 6 kurang atau jam 6 lebih sedikit. Jadi emang jam pulang kantor sangat wajar kalau misalnya macet di mana-mana. Apalagi ya kalau misalnya kalian belum pernah ke Jakarta nih, aku kasih tahu, jam kantor ini horor banget kalau misalnya kalian naik Transjakarta ataupun LRT, bukan LRT, naik KRL. Kalau misalnya kalian naik KRL atau Transjakarta itu umpet-umpetan banget ya, itu desek-desekan banget, apalagi rute-rute yang sangat padat, misalnya kayak Lebak Bulus, Juanda, Pasar Rebo, atau dari GBK kemana, itu biasanya karena ada daerah ekonomi di sana kayak SCBD, Jalan Jenderal Sudirman. Jadinya itu sangat-sangat padat oleh pekerja-pekerja yang mau pulang ke daerah-daerah deket-deket Jakarta gitu ya, di kota-kota satelitnya bahkan kayak Cikarang, Bogor, terus juga Tangerang gitu. Jadi emang di jam-jam kerja banyak banget yang make transportasi umum. Wih, ini kalau aku lama-lama di Jakarta ngikutin pekerja ini keren banget sih mereka. Udah capek, terus juga udah mau pulang nih, udah mau pulang kena capek lagi. Waduh, pokoknya sehat-sehat terus lah untuk pekerja-pekerja di Jakarta, teman-teman. Perjalanan kita dari Jakarta menuju Jogja itu bakalan full via tol Trans Jawa. Nah, untuk bus yang melayani rute ini sendiri itu banyak pilihannya, nggak perlu aku sebutin, pasti teman-teman juga udah pada tahu kan. Karena emang Jakarta Jogja itu merupakan salah satu rute yang basah banget. Banyak banget penumpangnya, pilihan busnya banyak, kelasnya banyak. Jadi kalian tinggal milih sesuai dengan kebutuhan kalian, menyesuaikan juga dengan budget kalian.
Ya, kalau misalnya kalian punya rezeki lebih, kalian bisa naik yang super eksekutif misalnya, atau bisa naik kelas sleeper. Tapi kalau misalnya budget kalian pas-pasan, mulai dari 160 ribuan aja di rute ini itu udah ada teman-teman. Tinggal kita lihat aja nih, full tol Trans Jawa atau lewat selatan. Biasanya sih untuk rute-rute yang via tol Trans Jawa, kayak misalnya via Semarang, Solo, baru ke Jogja, itu harganya lebih tinggi sedikit dibandingkan via selatan yang via Songgom, teman-teman. Begitu. Jadi emang di rute Jakarta Jogja itu pilihan untuk backpackeran atau kalian mau bersama keluarga, ingin cari kenyamanan, itu tinggal menyesuaikan aja dengan kebutuhan. Begitu. Saat ini bus kita mampir di daerah Kampung Rambutan. Tepatnya sih ini bakal masuk ke dalam terminal Kampung Rambutan. Yang pasti kita bakal naikin penumpang dari daerah ini. Kalau setauku sih Sinar Jaya itu ada armadanya tersendiri untuk bawa paket. Kalau nggak salah itu mobil box atau dimasukin ke bus, aku juga kurang tahu. Tapi kalau bus double decker itu bagasinya sempit teman-teman. Ini sedikit kekurangan dari bus double decker, yaitu bagasinya sempit. Karena di bagian bawah itu juga ada deck bawah. Alhasil mobil-mobil paket itu nggak mungkin ya pakainya double decker. Kemungkinan sih ada armada-armada lainnya. Nah, kita berhenti di terminal Kampung Rambutan itu nggak lama teman-teman. Cuman kurang lebih 5 menitan aja. Setelah itu kita langsung diberangkatkan lagi. Untuk penumpang yang naik dari Kampung Rambutan bisa dibilang itu cukup banyak. Karena di Kampung Rambutan ini mencangkup wilayah Pasar Rebo, terus juga daerah Kramat Jati dan daerah-daerah sekitarnya yang hendak naik double decker. Karena kalau nggak salah titik jemputnya itu nggak terlalu banyak. Dari Pondok Pinang aja itu kita cuma mampir di Kampung Rambutan sama di Pulau Gebang. Nah, ini yang penasaran banget, apakah kita bakal mampir di Cibitung atau di Pulau Pusat? Ini aku juga penasaran sih. Karena rata-rata bus bukan double decker, tapi bus Sinar Jaya yang non double decker itu mampir di Cibitung. Nah, ini penasaran, kira-kira apakah double decker bakalan mampir atau enggak nih di Cibitung, teman-teman. Nggak bisa dengan sosial media gitu. Kadang-kadang jam kelihatan dengan hasilnya.
Cipion. Apa lagu-lagu catnya ragu-ragu itu dulu. Memang ringan, memang ringan liriknya, relate kebanyakan orang ya. Jadi apa dia tuh? Kalau nggak kasih adik masih si komen. Untuk harga tiket bus Sinar Jaya ini itu dibanderol dengan harga 225.000. Wih, dengan tiket 225.000 kita udah dapat fasilitas yang tadi udah aku sebutin, terus juga dapat armada double decker. 225.000 itu salah satu tiket yang paling murah untuk kelas double decker atau bus double decker. Karena untuk di beberapa PO lain yang udah pernah aku naik itu double deckernya di harga 250.000 untuk Murni Jaya, 400.000 untuk Indoren, dan Agramas kalau nggak salah itu di angka 270 ke atas deh kalau nggak salah. Nah, jadinya emang di rute Jakarta Jogja untuk double decker bus Sinar Jaya ini yang paling murah. Apalagi dengan fasilitas yang udah aku sebutin itu emang menambah keworthitan dari bus ini. Ini tinggal kita lihat aja nih kira-kira bakalan senyaman apa sih naik bus ini. Tapi sih kalau dari pengalamanku sebelumnya dengan mesin Volvo dan juga mesin-mesin lainnya yang digunakan di bus tingkat atau double decker, ini air suspensinya beneran nyaman ya. Nah, kita tinggal lihat aja nih kira-kira bus ini bakal senyaman apa dan apakah bus ini bakalan limbung atau enggak. Ya, nanti kita lihat aja. Karena kalau sejauh ini sih bisa dibilang bus ini nggak terlalu limbung ya. Masih antep banget dan nyaman sih untuk tidur, teman-teman. Banten tempat buang sampah. Sini. Emang bisa di bawah. Atau parkir lama sih. Oh, pas-pasan kali ini. Enak ya. Kita bersama dengan bus Sinar Jaya double decker tiba di terminal Pulau Gebang. Nah, di sini kita akan berhenti cukup lama, kurang lebih 45 menit karena keberangkatan dari Pulau Gebang itu jadwalnya jam 7:45 menit. Sekarang itu jam 6.57. Ya, masih ada 48 menitan ya kita di terminal Pulau Gebang ini. Coba kita lihat-lihat dulu dari 2DD. Jadi untuk 2DD sendiri yaitu bus double decker Sinar Jaya dengan bersasis Mercedes-Benz Osor 2542. Ini sasis yang udah common banget ya dijadiin double decker dan dibalut bodi jet bus 3 double decker. Kalau nggak salah sih jet bus 3 ya. Ya, ini jet bus 3 teman-teman. Wah. Terus untuk di belakang tentunya bus ini menggunakan triple axle, double axle, triple axle ini nyebutnya nih. Jadi kalau misalnya ban depan itu berbelok, maka yang belakang ini juga ikutan belok teman-teman. Dia akan berbelok dengan berlawanan arah. Kalau misalnya yang depan belok kiri, berarti yang paling belakang itu belok kanan. Itu untuk mempermudah dia berbelok ketika di tempat yang lebih sempit ya, karena bus ini terlalu panjang, jadinya dia kalau misalnya depannya berbelok, belakangnya harus membantu juga, begitu. Mantap ya untuk 2DD. Padahal inceranku itu 1DD teman-teman, tapi dapatnya 2DD ya, nggak apa-apa lah ya, alhamdulillah. Kita masih berkesempatan nyobain double deckernya Sinar Jaya. Nah, untuk di sebelahnya teman-teman itu ada dari Adiputro juga. Ini aku lupa ya, nanti aku tuh sempet nyobain
pengen nyobain ini juga. Ini jurusan ke Surabaya. Namanya itu bentar. Ah, itu dia. Dream Coach, teman-teman. Ini Dream Coach-nya Sinarjaya. Kalau nggak salah ini baru deh. Kayak baru beberapa bulan aja. Belum ada setahun kok Dream Coach ini. Ini melayani rute Jakarta Surabaya. Semoga kapan-kapan Jakarta Jogja juga ada ya yang Dream Coach ya. Biar kita bisa nyobain untuk yang Sinarjaya Dream Coach Jakarta Jogja. Nah, tapi kita nikmatin dulu perjalanan kita bersama dengan Sinarjaya 2DD bermodalkan Jetbus 3 double decker, teman-teman. Mantap nih. Yuk, masih 45 menit, berarti masih cukup lama ya untuk bisa kita menikmati suasana yang ada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Baik teman-teman, ini Dream Coach Jakarta Surabaya diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Wah, ini berangkat dari Terminal Pulau Gebang jam 7:04. Disusul Jakarta Purwokerto di belakangnya. Wow. Eits, ada Harapan Jaya tuh. Kayaknya tuh Harapan Jaya Surabayaan deh. Surabaya kalau nggak ke Malang. Soalnya angkatan Blitar setahuku tadi sore ya. Tadi sore itu seharusnya udah lepas dari Pulau Gebang. Bahkan udah menjelang siang tadi ya. Siang menjelang sore itu yang Blitar udah lepas. Mantap. Untuk keadaan di Terminal Pulau Gebang itu sisa yang 2DD sama yang Wonosobo. Kalau yang Sinarjaya, kalau bus lain aku kurang paham sih, masih ada sisa bus apa lagi. Begitu teman-teman. Setelah penumpang dinaikkan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, bus kembali diberangkatkan nih dari Terminal Pulau Gebang. Bus akan full tol Trans Jawa mulai dari Jakarta menuju ke Jogja. Kalau nggak salah sih keluarnya nanti bakalan di gerbang tol Kartosuro, tepatnya di gerbang tol Colomadu. Wih. Ini setelah ini apakah kita mampir ke Cibitung? Aku masih penasaran sih. Kalau misalnya mampir kayaknya cukup menarik ya dengan kelas double decker eksekutif leg rest mampir di Cibitung. Kayaknya bakal berhenti lama juga kalau misalnya berhenti ya. Makin garik bukan? Hah? Makin garik bukan? Enggak. Apa ya gini ya? Enggak, dia Chris Martin. Hah? Chris Martin. Sekian dulu teman-teman untuk video part pertamaku perjalanan bersama bus Sinarjaya double decker dari Jakarta ke Yogyakarta. Semoga video ini bisa bermanfaat dan tentunya nanti di part kedua nggak bakal kalah seru dengan part pertamanya. Bagi teman-teman yang belum like, share, komen, bisa untuk di like, share, komen dulu dan subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan part keduanya. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di part kedua. Saat ini kita udah ada di ruang servis makan yang premium
Tapi aku sekarang malah tambah bingung bedanya yang premium sama yang nggak apa selain dekorasinya. Kenapa begitu? Karena untuk pilihan menu